Hallo, ich heiße Ruth Angelika Harestina. Ich bin Studentin an der Universität Statlich von Medan. Dalam video kali ini, saya akan membahas prepositionen im akusatif. Jika kalian penasaran bagaimana cara memakai kata depan dalam kasus akusatif Jerman, saksikan video ini sampai habis ya. Dalam bahasa Jerman, setiap preposisi diikuti oleh kasus tertentu, yang artinya jika preposisi tersebut dikenakan pada kalimat tersebut, maka kata selanjutnya harus mengikuti kasus yang sesuai. Kata depan yang akan dibahas di sini adalah kata depan yang hanya diikuti kasus akusatif. Sebelum membahas preposisi, kita harus tahu dulu nih perubahan-perubahan dalam kasus akusatif, seperti perubahan artikel der menjadi den atau ein menjadi einen. Berikut adalah perubahan-perubahan yang ada dalam kasus akusatif. Mari kita cari tahu dulu bagaimana cara memakai prepositionen im akusatif. Ini adalah contoh kalimatnya. Ich habe eine Tasche für meinen Bruder. Saya mempunyai tas untuk adik saya. Dalam kalimat ini, ich adalah subjek dari nominatif, eine Tasche adalah objek dari kasus akusatif, dan für meinen Bruder adalah prepositionen objek dalam kasus akusatif prepositionen. Dan prepositionennya itu adalah für. Maka mein berubah menjadi meinen. Nah, setelah melihat contoh yang tadi, saya akan menyebutkan prepositionen im akusatif auf Deutsch. Ada 7 kata prepositionen im akusatif auf Deutsch. Yang pertama ada bis, artinya sampai atau hingga. Kedua ada ohne, artinya tanpa. Ketiga ada für, artinya untuk atau bagi. Keempat ada artinya sekitar. Kelima ada durch, artinya melalui. Keenam ada gegen, yang artinya berlawanan atau bertentangan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada entlang, atau sepanjang. Sekarang mari kita lanjut ke contoh-contoh kalimat prepositionen im akusatif. Yang pertama ada bis. Wir arbeiten von 9 Uhr bis 18 Uhr. Kami bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Bis menunjukkan sampai, dari jam 9 sampai jam 6 sore. Contoh kedua ada Du musst bis die Kreuzung gehen und dann geh links. Kamu harus berjalan sampai persimpangan lalu belok kiri. Di sini bisnya menunjukkan bahwa sampai persimpangan. Ohne. Ich trinke Kaffee ohne Zucker. Saya minum kopi tanpa gula. Wir können ohne das Frühstück nicht lernen. Tanpa sarapan kami tidak bisa belajar. Lalu masuk ke für. Diese Blumen sind für dich. Bunga ini untukmu. Vielen Dank für deine Hilfe. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Der Termin ist 16 Uhr. Janji itu pukul 4 sore. Die Kinder sitzen den Tisch. Anak-anak itu duduk di sekitar meja. Jadi, itu bisa menunjukkan waktu atau sekitar atau pada. Janji itu pukul 4 sore itu berarti masuk ke pada. Lalu ada durch. Gampang sekali untuk mengetahui durch, karena contoh-contoh kalimatnya sangat jelas. Die Sonne scheint durch das Fenster. Sinar matahari itu melalui jendela. Liebe durch die Kultur. Cinta melalui budaya. Selanjutnya ada gegen. Meine Mutter kommt gegen 14 Uhr. Ibuku akan datang sekitar jam 2 siang.
Dalam contoh ini, gegen dipakai untuk menjawab hal yang Anda masih belum yakin atau ragu. Ibuku akan datang sekitar jam 2 siang. Sekitar berarti dia belum tahu pasti kapan ibunya akan datang. Lalu contoh keduanya adalah Heute spielt Indonesia gegen Malaysia. Hari ini Indonesia main melawan Malaysia. Di sini contohnya seperti sedang berlomba. Misalnya pertandingan bola, Indonesia main bola gitu, contohnya main bersama Malaysia. Sekarang lanjut ke preposisi terakhir, at lang. Penggunaannya berbeda dengan yang lain, yaitu dengan cara meletakkan preposisi at lang paling belakang kalimat sebelum kata kerja jika ada. Namun hal ini tidak berguna jika digunakan sebagai preposisi. Posisinya sama dengan preposisi lainnya, biasanya sebelum kata benda. Perhatikan contoh berikut. Dalam contoh berikut, posisi at lang digunakan setelah kata benda. Sekian penjelasan dari saya mengenai preposisionan im akusatif. Semoga membantu. Vielen Dank.